Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yang Marcelina dari Prodi Manajemen dan Bisnis Digital dengan nomor NIM 2201012206 dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Lamongan. Di sini saya mendapatkan tugas pengganti UTS dari Bu Evi Dwi Kartikasari, yaitu untuk membuat PPT salah satu bab materi yang pernah beliau sampaikan. Dan di sini saya memilih bab profesi dan etika profesi akuntan. Oke, jadi bab yang akan dibahas di PPT kali ini adalah pertama, pengertian profesi, etika profesi, akuntan, dan akuntansi. 2. Jenis-jenis profesi akuntansi. 3. Keahlian yang harus dimiliki oleh seorang akuntan. 4. Kode etik yang harus dimiliki seorang akuntan profesional. Dan yang terakhir adalah fungsi etika akuntan. Memasuki bab pertama, yaitu pengertian akuntansi, akuntan, profesi, dan etika profesi. Akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dalam transaksi keuangan dalam bisnis dan perusahaan. Sedangkan akuntan adalah julukan atau gelar yang diberikan untuk seseorang ketika menempuh jenjang perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi di jurusan akuntansi. Tak hanya itu, akuntan juga harus lulus pendidikan profesi akuntansi, yaitu PPAK sebelumnya. Sedangkan profesi adalah kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Lalu, etika profesi akuntansi adalah ilmu yang mempelajari perilaku baik dan buruknya seseorang akuntan. Aturan perilaku etika profesi akuntansi yang perlu kalian ketahui dalam memenuhi tanggung jawab profesionalitasnya terangkum dalam Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia atau disingkat menjadi IAI. Oke, memasuki materi kedua, yaitu jenis-jenis profesi akuntan. Akuntan jenisnya dibagi menjadi 4, yaitu akuntan perusahaan, yang kedua akuntan publik, akuntan pendidikan, dan akuntan pemerintah. 1. Akuntan perusahaan. Akuntan perusahaan adalah seseorang yang ahli dalam akuntansi lalu mengabdikan dirinya untuk menggunakan keahliannya di perusahaan atau organisasi. Ada berbagai macam tugas yang dilimpahkan kepada seorang akuntan perusahaan. Contohnya seperti menyusun anggaran yang ada di perusahaan, membuat laporan akuntansi yang berguna untuk diketahui oleh pihak luar perusahaan, sehingga dapat membuat branding pada perusahaan. Yang kedua yaitu akuntan publik. Seorang akuntan publik yang merupakan orang yang bertugas untuk melayani masyarakat atau dalam ruang lingkup publik. Jadi profesi ini bertindak sebagai pihak independen yang ada di luar perusahaan. Jadi mereka bisa menentukan atau mematok sendiri jasa akuntan yang mereka tawarkan. Beberapa tugas yang perlu dilakukan oleh akuntan publik diantaranya adalah memeriksa laporan keuangan, menyusun sistem akuntansi bagi jasa yang membutuhkan akuntansi di luar stafnya. Yang ketiga adalah akuntan pendidik. Berikut ini adalah akuntan pendidik yang termasuk profesi yang berbeda dibanding jenis-jenis profesi akuntan lain sesuai dengan namanya. Akuntan pendidik memiliki kewajiban sebagai pengajar. Biasanya mereka ditempatkan di lembaga-lembaga pendidikan, contohnya yang berada di perguruan tinggi atau yang disebut juga dengan dosen akuntansi. Yang terakhir atau yang keempat adalah akuntan pemerintah. Profesi ini dimiliki bagi orang yang bekerja untuk perusahaan milik pemerintah atau di sebuah instansi resmi pemerintah. Pekerjaan dari akuntan pemerintah ini yaitu untuk memeriksa dan mengawasi cash flow dari keuangan negara baik dari dalam lingkup kabupaten, kecamatan, ke provinsi, sampai tingkat negara. Tugas berikutnya dari akuntan pemerintah yaitu melakukan perancangan terkait dengan sistem akuntansi pemerintah yang baik dan efisien. Memasuki materi yang selanjutnya yaitu keahlian akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi biaya, yang kedua sistem akuntansi, yang ketiga akuntansi keuangan, yang keempat teori akuntansi, yang kelima dapat melakukan audit, yang keenam sistem informasi manajemen, dan yang terakhir adalah perpajakan. Untuk mendapatkan keahlian akuntan, seorang akuntan diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran di universitas yang memiliki jurusan akuntansi. Jadi mereka bisa
menemukan keahlian semua ini dari pembelajaran di universitas. Memasuki materi yang selanjutnya yaitu 5 kode etik yang harus dipatuhi dan dimiliki akuntan publik profesional. Yang pertama adalah integritas. Seorang akuntan publik harus bisa membatasi diri agar tidak menggunakan informasi rahasia tersebut demi keuntungan pribadi dengan menipu atau memanipulasi secara sengaja. Yang kedua, objektif. Maksud dibalik prinsip ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan sehingga dapat diandalkan untuk mengevaluasi posisi keuangan. Yang ketiga adalah kompeten. Seorang akuntan harus tetap up to date dan memiliki wawasan terkini mengenai praktik akuntan terbaik. Dengan demikian, mereka dapat selalu memastikan bahwa setiap klien menerima jasa profesi yang kompeten berdasarkan perkembangan terbaru. Yang keempat adalah dengan mengikuti prinsip independen. Ini menjadikan seorang akuntan publik lebih memenuhi syarat untuk melakukan proses audit secara objektif dan penuh integritas. Yang kelima dan yang terakhir adalah kerahasiaan. Seorang akuntan publik harus bisa menghormati kerahasiaan informasi keuangan yang dimiliki oleh klien mereka sebagai bentuk dari sikap yang profesional. Prinsip kerahasiaan ini membuat seorang akuntan publik lebih dapat diandalkan karena mampu menjaga informasi strategis yang penting agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Memasuki materi yang terakhir dan yang kelima adalah fungsi etika akuntansi. Etika profesi akuntansi sangat perlu diperhatikan agar kalian terhindar dari hal yang tak diinginkan. Semisal suatu kesalahan kecil dalam laporan keuangan, akibatnya bisa sefatal hilangnya kepercayaan dan timbulnya kecurigaan manipulasi terhadap perusahaan dan citra profesi. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.